Baik, pimpinan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8. Yang saya hormati seluruh Bapak-Bapak Menteri yang hadir atau yang mewakili dari Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian Bappenas, dan juga Menteri Keuangan. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita dapat bertemu dengan seluruh kementerian yang dalam hal ini pemegang kebijakan dari apa-apa yang insya Allah nantinya akan kita hasilkan. Terutama dalam hal ini yaitu tentang koordinasi dan sinergitas yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang memang sekarang ini menjadi perhatian kita bersama. Karena seperti kita ketahui dengan adanya wabah COVID-19 ini, akhirnya permasalahan ini memang betul-betul jadi seperti bom waktu yang meledak. Ya walaupun sebenarnya memang sudah regulasi terkait pendataan masyarakat miskin ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan juga Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, namun kenyataannya dalam implementasinya ini tidak jarang memang kita menemukan perbedaan antara pemerintah pusat dan juga daerah dan bahkan antar kementerian. Karena seperti yang tadi kita dengarkan bersama pemaparan dari masing-masing menteri, setiap menteri mengakui bahwa mereka mempunyai basis data yang sangat canggih, sangat lengkap dan lain-lain, dan semua menyatakan bahwa data-data tersebut dapat juga dipakai oleh siapapun. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya data yang mana yang bisa kita pakai untuk kita pergunakan untuk pendataan orang-orang miskin yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan adanya pertemuan ini, tentu saya berharap bahwa ini akan terus diteruskan oleh bapak-bapak dari seluruh menteri yang terlibat dalam hal ini, untuk nantinya kita dapat menghasilkan apa-apa yang bisa kita memang kita harapkan, yaitu dalam verifikasi data kemiskinan ini. Dan juga saya menyampaikan di sini adanya indikator yang berbeda dari setiap kementerian. Sebagai contoh, BKKBN itu ada 23 indikator yang berbeda. Dan salah satu indikatornya adalah bahwa orang miskin itu, yang disebut orang miskin itu adalah orang yang tidak punya baju ganti. Jadi bajunya hanya melekat satu di tubuh, itu yang disebut orang miskin. Kalau setahu saya Pak, orang miskin itu ya tidak sebegitu-gitunya juga gitu loh. Mereka masih punya baju ganti, tapi mungkin bajunya itu memang pemberian orang. Kemudian baju sekolahnya mungkin iya cuma satu, seperti itu. Kalau baju yang cuma satu melekat itu mungkin orang gila ya yang tidak ganti-ganti baju gitu loh. Nah, ini juga perlu kita betul-betul sebenarnya data orang miskin itu apa yang termasuk dalam indikator orang miskin itu seperti apa, yang itu harus disepakati. Dari BPS lain lagi ada 14 indikator. Dari Kementerian Sosial lain juga, dari agama, kesehatan, pendidikan, semuanya berbeda-beda. Nah, misalnya satu lagi ini menjadi catatan Pak Ari minta tolong ini untuk indikator dari Aladin ya, atap lantai dinding, bahwa orang yang disebut miskin atau yang berhak menerima bantuan rumah tidak layak huni itu adalah orang-orang yang atap lantai dindingnya tidak baik. Sementara kami di Minangkabau karena matriarkat Pak, jadi rumah warisan keluarga itu jatuhnya kepada perempuan. Sementara mereka bisa tinggal di rumah itu. Kalau mereka tidak punya rumah, mereka bisa tinggal di sana. Jadi rumahnya bisa saja bagus, tapi kondisi di dalamnya apakah mereka mampu, apakah tidak, nah ini yang perlu dipertanyakan. Jadi mungkin sistem seperti ini juga perlu juga dibedakan, karena untuk di Sumatera Barat mungkin tidak sepenuhnya ini bisa berhasil. Tapi daerah lain mungkin memang ini seperti ini bisa. Jadi ini tolong menjadi perhatian. Kemudian selebihnya, karena tadi sudah memaparkan masing-masing punya program-program yang sangat bagus, canggih ya. Ada dari Kemensos itu ada 6NG, dari Kementerian Desa juga ada reformasi dan segala macam ya. Dari yang lain juga punya grand design masing-masing. Nah, tentu saya berharap bahwa nanti kelanjutan daripada ini, ada yang terpenting juga dari semua itu adalah penguatan dari SDM. Karena seperti tadi juga sudah ada yang menyebutkan tentang penambahan dari petugas TKSK, karena cuma ada satu kecamatan itu satu petugas, sementara satu kecamatan itu bisa 23-25 desa. Nah, sebenarnya kalau
kita lihat ya, ini bisa juga bersinergi dengan Kementerian Desa, karena di Kementerian Desa itu ada namanya PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat, yang kalau saya lihat di lapangan itu cuma nama, karena mereka tidak punya honor. Jadi harusnya janganlah kita ini mempekerjakan orang dengan bahasa relawan, tali asih, dan lain-lain. Tolonglah diperhatikan kesejahteraan mereka. Kita bicara tentang kesejahteraan sosial, tentang kesejahteraan masyarakat, tapi dirinya sendiri yang mengurusi orang, mereka sendiri miskin, mereka sendiri tidak sejahtera gitu. Mereka juga tidak mengharapkan yang lebih-lebih kok Pak. Jadi tolong dari Bappenas, dari Menteri Keuangan, tolong diperhatikan ini. TSP KSK itu Pak, gajinya hanya 500 dari kementerian, dan kalau ada dari Pemda itu sekitar paling 200.000. Sementara mereka harus untuk satu kecamatan, coba dibayangkan, tidak ada kendaraan, tidak ada penunjang transportasi, tidak ada laptop, Android, dan lain-lain. Nah, jadi tolonglah diperhatikan hal-hal seperti ini untuk masuk nantinya betul-betul reformasi validasi data ini lengkap dengan fasilitas dan juga kemampuan dari orang-orangnya, baik itu skill maupun juga fasilitas yang diberikan kepada teman-teman kita yang bekerja sebagai TKSK atau apapun namanya, untuk membantu dalam pendataan ataupun pendampingan untuk masyarakat kita yang membutuhkan. Mungkin demikian saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Lisda dari pesisir selatan Sumatera Barat. Selamat Maha Bupati ya Bu ya. Terima kasih pimpinan. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Ida Sahidah.